Selamat pagi, perkenalkan saya Tasya dari kelas Food Entrepreneurship and Culinary Art Group 2. Hari ini saya akan mempresentasikan 3 tokoh entrepreneur yang telah sukses. Pertama ada Denis Hadi. Beliau merupakan pemilik dari Hadi Kitchen Indonesia. Hadi Kitchen Indonesia adalah catering makanan sehat pertama di Indonesia. Catering ini sangat sukses dan telah memiliki cabang di kota-kota besar di Indonesia. Awal terbentuknya usaha ini berawal dari kecintaan seorang Denis Hadi terhadap pola makan yang sehat. Awalnya, beliau hanya membuat dan mengkonsumsinya untuk diri sendiri. Namun pada akhirnya, beliau termotivasi untuk mendorong orang lain memiliki pola makan yang sehat juga. Sebelum menjadi seorang entrepreneur, beliau merupakan seorang karyawan di salah satu bank. Lalu beliau membuka usaha catering ini sebagai usaha sampingan. Namun karena beliau tidak diperbolehkan untuk memiliki usaha sampingan oleh perusahaannya, akhirnya beliau memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan melanjutkan usaha cateringnya meskipun customer yang ada pada saat itu terbilang masih sangat sedikit. Lalu beliau pun mencari satu persatu customer melalui relasi ibunya, membuat iklan yang sedemikian rupa, dan giat mempromosikannya di media sosial. Singkat cerita, setelah melalui berbagai proses yang cukup berat dan panjang, akhirnya usaha tersebut menjadi sukses dan dikenal oleh banyak orang. Beberapa waktu kemudian, akhirnya beliau membuka beberapa usaha baru seperti usaha baju dan salad bar. Usaha lainnya tersebut pun sukses dan sangat populer di kota-kota besar di Indonesia. Nilai entrepreneurial yang bisa diambil dari seorang Denis Hadi ialah tidak mudah menyerah, gigih, berani mengambil resiko, dan berani keluar dari zona nyaman. Beliau berani untuk keluar dari pekerjaannya yang dibilang cukup nyaman dan membuka usahanya dari nol. Yang kedua ada Doni Pramono. Beliau merupakan pemilik dari Sorcelli International. Sorcelli sendiri merupakan gerai frozen yogurt yang sangat populer di Indonesia. Ada banyak cabang di berbagai wilayah di Indonesia. Ide usaha ini didapatkan saat beliau menempuh pendidikannya di Amerika Serikat. Ia memperhatikan ada banyak orang di sana yang mengkonsumsi yogurt dan terbukti baik untuk kesehatan. Akhirnya, beliau mencoba untuk membuat formula yogurt yang cocok dengan lidah orang Indonesia. Percobaan demi percobaan beliau lakukan, dan pada akhirnya beliau menemukan formula yang sempurna untuk dibawa ke Indonesia. Dengan bantuan sepupunya, akhirnya beliau mendirikan usahanya di Indonesia dengan baik, sehingga usahanya tersebut sukses dan menjadi kesukaan setiap orang. Beberapa waktu kemudian, akhirnya usaha tersebut memiliki cabang di beberapa kota besar di Indonesia dan cabang di Singapura. Setelah sukses mendirikan Sorcelli, akhirnya beliau membuka usaha-usaha baru seperti usaha bubble tea, kopi kekinian, dan warteg modern. Nilai entrepreneurial yang bisa diambil dari seorang Doni Pramono ialah inovatif, kerja keras, dan disiplin. Beliau berusaha sedemikian rupa untuk menciptakan varian yogurt yang menarik dan bisa diterima oleh selera orang Indonesia. Dan yang ketiga ada Hendy Setiono. Beliau merupakan pemilik dari kebab Turki Baba Raffi. Seperti yang kita ketahui, kebab Turki Baba Raffi merupakan gerai yang menjual berbagai varian kebab yang sangat banyak cabangnya di berbagai wilayah, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Usaha tersebut berawal dari kunjungan beliau ke Qatar untuk mengunjungi orang tuanya yang bertugas di sana. Saat di Qatar, beliau mencicipi kebab di sana dan akhirnya beliau terinspirasi untuk menjual kebab di Indonesia. Lalu, beliau pun kembali ke Indonesia dan langsung menyusun strategi bisnis. Beliau pun memodifikasi resep kebab sedemikian rupa agar sesuai dengan lidah orang Indonesia.
Singkat cerita, akhirnya beliau membuka usaha pertamanya di Surabaya. Lika-liku perjalanan pun beliau lalui, seperti uang yang dibawa kabur oleh karyawan yang tidak bertahan lama, dan masih banyak lagi. Namun, berkat kerja kerasnya, akhirnya usaha tersebut sukses dan menjadi usaha kebab waralaba terbesar di dunia. Nilai entrepreneurial yang bisa diambil dari seorang Hendy Setiono ialah pantang menyerah, inovatif, dan berkomitmen. Beliau terus bekerja keras saat menjalani usahanya, meski harus bekerja tanpa karyawan dan usahanya hanya mendapat sedikit pelanggan. Dan beberapa saat yang lalu, ketiga tokoh tersebut bekerja sama untuk mendirikan sebuah usaha baru, yaitu usaha jus sehat kekinian pertama di Indonesia yang bernama Juice and Shake. Sebagai kesimpulan, menurut saya, ketiga tokoh ini sangat menginspirasi saya untuk mendirikan usaha di masa yang akan datang. Mereka mengajarkan saya untuk selalu haus akan inovasi dan pantang menyerah. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.